Terima kasih Tuhan. Kami mau datang bawa pujian kami. Kami bersama memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Mari kita datang pada Tuhan. Katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Katakan lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami mau datang bawa pujian bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami. Katakan lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami. Katakan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami mau datang padamu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami. Katakan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami memberikan kemuliaan kami bagi nama-Mu Tuhan. Kami berikan hormat kami bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan. Mari katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan,
ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Gloria. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sobat kami yang setia Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita nyanyikan sekali lagi sambil saya undang bangkit berdiri. Mari kita katakan, Engkaulah kekuatan. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin Tuhan.
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkau kekuatan kami. Terima kasih. Engkau Allah kekuatan kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Engkau Allah yang selalu peduli. Engkau pedulikan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Syukur kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau layak. Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Engkau Allah yang layak terima sembah kami. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Engkau ada di setiap hati yang datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Menyiapkan hati yang terbaik bagi Engkau. Waktu yang terbaik bagi Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih. Dan Engkau berkenan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah. Terima kasih. Karena kami siap mendengarkan. Amin. Layakkan hamba-Mu. Amin.
Biar hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada Amin. setiap kami saat ini Ya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Di dalam Yesus nama. Kristus, berkuasalah di tengah-tengah kami. Amin. Terjadi sesuatu yang ajaib dalam Amin. setiap kami saat Amin. ini Tuhan. Amin. Di dalam nama dalam. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap sambut firman Tuhan katakan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini bersama kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat yang ke-16 dan 17. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya undang saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali di dalam Kisah Para Rasul ini diungkapkan kembali tentang nubuat yang sudah diberikan oleh para nabi. Dikatakan bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan saat ini adalah dicipta sebagai penyembah. Kalau kita melihat ayat yang tertera yang kita baca tadi, dikatakan bahwa aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud ini mendirikan pondok atau sebuah kemah yang kecil sederhana banget. Ya. Dan di sana dia tempatkan tabut Allah atau tabut perjanjian. Sebenarnya atau seharusnya tabut perjanjian ini ditempatkan di kemah Musa atau tabernakel Musa. Tetapi ada ceritanya di balik dari itu semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika peperangan terjadi waktu dipimpin oleh Raja Saul, waktu itu Israel merasa payah banget menghadapi Filistin. Oleh sebab itu, ada ide masuk dalam pikiran mereka untuk mengambil tabut perjanjian ini ikut serta dalam peperangan. Karena mereka berpikir bahwa tabut perjanjian itu kan dilambangkan dengan hadirat Allah, pasti kita menang. Tapi di luar dari pemikiran mereka, malah mereka kalah. Dan parahnya lagi, tabut Allah ini dirampas oleh Filistin. Dan ketika dirampas oleh Filistin, dibawa tabut Allah ini tadinya seharusnya ada di kemah suci, tetapi tempatnya diganti sekarang di kuil Dagon. Sehingga kalau saudara mau lihat, saudara bisa baca, kita nggak baca tapi saudara lihat dalam 1 Tawarik ya, dalam 1 Tawarik itu menceritakan semuanya. Saudara bisa baca itu. Bagaimana tabut Allah ini ditempatkan di Dagon, di kuil
Dagon di Filistin saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tentunya hal ini menyakiti hati Tuhan. Ya, hal ini menyakiti hati Tuhan. Raja Daud mengambil kembali tabut Allah itu. Bukan berarti Raja Daud pergi berperang ngambil di Filistin, enggak. Tapi Filistin ketakutan. Karena apa? Bencana demi bencana terjadi di Filistin. Sehingga mereka kembalikan aja ini. Kayaknya ini tabut ini membawa bencana petaka buat kita. Nah saudara, saat ini kita akan sama-sama melihat. Kenapa kok Tuhan mau membangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Daud memerintah, Daud itu membangun sebuah kemah, pondok sederhana banget, dan di situ ada tabut Allah. Selama Raja Daud memerintah, di kemah itu Daud perintahkan untuk melakukan puji-pujian selama 24 jam. Tidak berhenti. Berarti ada sip-sipan mungkin ya. Karena banyak sekali petugasnya. Saudara bisa baca di Tawarik. Itu banyak sekali pelayan-pelayannya. Nah saudara, di situ di pondok Daud itu terjadi sukacita, pujian penyembahan yang luar biasa. Padahal di waktu itu seharusnya tabut Allah itu ada di tabernakel Musa di Gibeon. Dan tabut ini tidak bisa sembarangan orang menghampiri. Hanya imam setahun sekali. Di acara apa? Perayaan hari raya pendamaian. Jadi hanya imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun setahun sekali. Rutinitas dilakukan setiap tahun. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu tertarik dengan pondok Daud yang sederhana, tidak megah, hanya sederhana sekali. Bukan bangunan yang terbuat seperti Salomo lakukan, yang Salomo bangun, tidak, tapi sangat sederhana. Dan dia bangun itu di atas bukit Sion. Ya, di atas bukit Sion, dan di situ ada tabut Allah. Sekali lagi saya mau mengajak saudara, kok bisa Tuhan lebih tertarik kepada pondok Daud itu? Karena apa? Pujian penyembahan dilakukan di pondok yang sederhana itu. Bukan rutinitas, tapi dari dasar hati yang rindu menyembah Tuhan. Itu yang membuat Allah begitu tertarik dengan pondok Daud itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dikatakan bangun kembali? Karena memang sudah dirobohkan. Karena tabut Allah itu kemudian dibawa ke bait Allah yang dibangun oleh anaknya Daud, Salomo, yang menggantikan Raja Daud. Kembali lagi tabut Allah itu diletakkan di ruang Maha Kudus. Dan kembali rutinitas itu terjadi setahun sekali. Baru imam itu datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat tertarik kepada pondok Daud. Karena ada hati yang merindukan Tuhan. Itu pertama. Karena ada hati yang merindukan Tuhan untuk memuji Tuhan. Kami
datang bawa pujian. Wah, luar biasa. Ya. Tuhan tidak tertarik dengan bangunan fisik, tapi Tuhan tertarik dengan hati yang menyembah Dia, yang memuji Dia. Tuhan sangat tertarik. Sehingga di hari-hari ini Allah mau mencari penyembah-penyembah yang benar. Lucifer, dia malaikat. Tapi saudara, kenapa dia dicampakkan dari surga? Dicampakkan. Karena dia mau dia yang disembah. Ini. Saudara, malaikat Lucifer dicampakkan. Dia ini adalah penyembah yang dipercayakan, pemimpin puji-pujian. Dia mengerti dengan segala musik, puji-pujian. Tetapi dicampakkan. Karena apa? Dia mau disembah. Silahkan. Engkau dicampakkan. Langsung Allah membuat karya yang luar biasa. Saya dan saudara. Amin. Menggantikan Lucifer untuk memuji menyembah Dia. Itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Wah, luar biasa manusia yang diciptakan. Karena apa? Malaikat dia hanya makhluk roh yang diciptakan. Tapi kita diciptakan sesuai seturut dengan gambar Allah. Amin. Ketika kita jatuh, Tuhan sendiri datang mengangkat kita. Ketika malaikat jatuh, dicampakkan. Berarti betapa berharganya saya dan saudara. Amin. Dan kita diberikan posisi spesial istimewa sebagai pemuji, penyembah Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Daud berkata bahwa rumah Tuhan, ya, coba kita lihat Mazmur 27 bisa ditampilkan. Mazmur 27, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku. Saudara lihat baik-baik, ya. Saudara lihat baik-baik dikatakan apa? Daud merindukan bait-Nya, rumah Tuhan. Padahal rumah Tuhan kan dibangun oleh Salomo. Ya. Jadi Daud sedang berbicara rumah Tuhan, yaitu tabut Allah yang ada di pondok yang dia bangun itu. Tabut Allah yang melambangkan hadirat Allah, kehadiran Tuhan. Ini yang selalu dirindukan oleh Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati Daud merindukan rumah Tuhan, suasana perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Di kemah Daud itu, saudara, di situ kita bebas, ya, mereka bebas memuji menyembah Tuhan. Bebas memuji, meninggikan Dia, bebas dengan rasa haus lapar akan Dia.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu Allah mencatat. Merupakan cerita cinta kasih Allah dengan manusia. Ya, saudara, itu adalah cinta kasih antara Allah dengan manusia. Sehingga Allah begitu berhasrat untuk membangunnya kembali. Karena itu sudah roboh. Sudah digantikan dengan rutinitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Allah begitu tertarik untuk membangun kembali Pondok Daud? Karena Allah menciptakan kita sebagai penyembah-penyembah Dia. Ya, sebagai penyembah-penyembah. Dan Allah mau Dialah yang menjadi pusat pujian kita. Amin. Pusat pujian kita itu adalah Allah. Saudara, di Pondok Daud tidak terjadi pengalihan fokus. Tidak. Mungkin kalau di zaman sekarang, ya kan, di zaman sekarang pandemi kayak gini, ya, pandemi yang sudah berakhir ya, sudah berakhir. Walaupun masih ada sisa-sisa sedikit-sedikit, tapi kita percaya ya, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakannya dengan ajaib. Saudara, dan mungkin ya dalam puji-pujian, dalam penyembahan yang dilakukan ya disuruh selama 24 jam itu, ya mungkin yang datang mungkin sedikit ya. Tetapi Daud tidak berkata bahwa hentikan aja, gak usah. Percuma, karena yang datang cuma sedikit. Tidak, saudaraku. Tidak. Tetapi apa? Terus dilakukan, terus. Karena apa? Pusat pujiannya adalah Tuhan. Tidak ada pengalihan fokus di situ. Yang dimaksud dengan pengalihan fokus di sini, saya mau ajak saudara baca Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara lihat, para tua-tua itu dikatakan mereka menyembah Dia dan mereka melemparkan mahkotanya, meletakkan mahkotanya, meletakkan kebanggaannya. Ini dia yang dilakukan oleh Daud di Pondok Daud itu. Dia meletakkan rajanya Dia. Ya, kebanggaan, rasa hormat orang-orang rakyat Israel semuanya diletakkan dan Dia mau menari-nari untuk Tuhan. Dia letakkan semuanya. Karena Dia fokus semuanya hanya untuk Tuhan. Para tua-tua melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Saudaraku, ketika kita datang menyembah Tuhan, kita meletakkan setiap rasa bangga kita. Rasa bangga, rasa segala sesuatu yang pengen dipuji, pengen diakui dan lain sebagainya, kita letakkan itu. Kalau itu merupakan mahkota kita. Karena apa?
Seperti para tua-tua, mereka melemparkan mahkotanya dan mereka berkata, mereka menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Saudara, bukan mencari mahkota. Tidak. Tapi meletakkan mahkota. Dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Coba saudara lihat. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Karena apa? Di saat kita memuji Tuhan, meninggikan Dia, Allah ada hadir di tengah-tengah pujian kita. Amin. Oleh sebab itu kita meletakkan segalanya, hormat segala pujian hanya bagi Dia. Saudara, Tuhan mencari, Tuhan sangat tertarik dengan Pondok Daud. Karena apa? Di situ pusat pujian. Tidak ada pengalihan fokus di situ. Ya. Tuhan tidak mencari kemah atau gedung yang megah, tidak, tapi Dia mencari penyembah. Ya. Tuhan mencari penyembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat lagi dalam Mazmur 51, kita lihat bersama-sama ayatnya Mazmur 51. Iya. Ayatnya yang ke-11 kita lihat ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara tahu, ketika dia berkata seperti ini, dia baru melakukan satu kesalahan persinahan dengan Batseba, dengan istri Uria. Daud berkata seperti ini. Ya. Karena apa? Dia sudah menyadari kesalahannya. Ya, dia menyadari kesalahannya. Ternyata Daud dalam keadaannya tertolak, dalam keadaan jatuh, dia menghampiri dengan hati yang hancur. Hati yang hancur ini ada pertobatan di dalamnya. Ada pertobatan. Ya. Allah melihat itu. Ya, Allah melihat ada pertobatan di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini ayat 19, saudara lihat, ayat 18 dan 19 di sini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Karena setiap orang yang datang menghampiri, ya, setiap yang datang menghampiri Tuhan, itu harus ada curahan darah. Harus ada sembelihan. Binatang yang harus disembelih. Pada setiap hari raya. Oleh sebab itu Daud mengangkat ini. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi dia menghendaki hati yang bertobat. Hati yang rindu akan Tuhan. Ini yang dicari.
oleh Tuhan. Dan Daud mengerti akan hal ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Daud berkata bahwa jiwa yang hancur tidak kau pandang hina ya Allah. Hati yang bertobat tidak kau pandang hina ya Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan ini sangat penting karena ketika kita memuji Dia, memuji dari hati kita. Dan dari hati hanya ada satu sumber, tidak bisa ada dua sumber. Saudara bisa tangkap ini? Tidak ada saat di ibadah di gereja kita katakan bahwa Tuhan baik, aku mau setia kepada Engkau. Tetapi ketika keluar dari gereja, keluar dari ibadah, kita berkata bahwa Tuhan, aku ragu dengan hidup ini. Dan kita melakukan tipu daya di sana sini. Mana mungkin aliran air satu sumber terdapat dua rasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu selalu berurusan dengan hati ketika kita datang memuji Dia. Ketika kita datang mencari Dia. Saudara, iblis tidak ngapa-ngapain. Senang-senang aja dia ketika kita datang ke gereja. Tapi yang dia takutkan itu adalah ketika kita datang dan menyembah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ketika bangsa Filistin, mereka pikir tabut Allah itu penyebab kemenangan bangsa Israel, kita ambil tabut Allah itu. Mereka lupa kalau tabut Allah itu berbicara tentang hadirat Allah. Mana mungkin mereka taruh di kuil Dagon. Saudara tahu? Dagon itu jatuh tersungkur di depan bait Allah. Diperbaiki lagi besoknya. Besoknya begitu lagi malah terbelah, hancur patungnya. Oleh sebab itu mereka berkata bahwa wah ini kembalikan. Malah ada borok-borok sehingga mereka berkata begini, kita kembalikan. Ya, kita bawa korban penebus salah, kita bayar, ya kita bayar, adakan pembayaran. Jadi buat borok-borok emas itu dibentuk borok, saudara. Ya, emas dibentuk tikus-tikus emas, dibawa bersama-sama dengan tabut Allah itu. Saudara, wah. Mana mungkin Allah yang kudus bisa bersatu dengan segala yang najis. Kita najis, kita kotor. Tapi Dia yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyucikan saya dan saudara, sehingga kita layak untuk datang kepada Dia dalam Ibrani 10 ayat 19. Ya. Ibrani 10 ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Ya. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Kembali saudaraku. Jadi kenapa Tuhan mau kembali membangun? Karena Dia mau mencari penyembah yang memiliki pujian dari hati. Ya, pujian dari hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbedaan keberadaan tabut Allah
ya perbedaannya. Bagaimana? Saudara perhatikan baik-baik 1 Samuel 5, coba kita lihat. Iya, 1 Samuel 5 kita lihat bersama-sama di situ. Iya. Pada ayatnya yang ke-7 ya, kita lihat di situ. Ini tabut Tuhan ini ada di tanah orang Filistin ya. Kisah di 1 Samuel pasal yang ke-5 ini saudara bisa tandain di Alkitab saudara ya. Atau saudara kalau bawa HP, kalau saudara bisa catat ya. 1 Samuel pasal 5 dan seterusnya. Saudara baca, saudara diberkati pasti. Karena di situ saudara lihat bagaimana tabut Allah itu punya kuasa yang luar biasa. Hadirat Allah itu punya kuasa yang luar biasa. Dikatakan pada ayat yang ke-7, ketika dilihat orang-orang Asdod, bahwa demikian halnya berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara perhatikan lagi. Ada ayat yang ke-8, pasal 6. Ketika mereka mau kembalikan tabut Allah ini kepada Israel. Filistin mau kembalikan kepada Israel. Ayat 8. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkan benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya. Bayar kepada Tuhan. Coba saudara lihat. Sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan. Karena apa? Terjadi bencana di Filistin. Karena ada tabut Allah itu. Tetapi saudara lihat, ada perbedaan di keluarga Obed-Edom. Ketika tabut Allah itu ada di keluarga Obed-Edom. Maka keluarga Obed-Edom selama tabut Allah itu 3 bulan di situ. Mereka diberkati dengan luar biasa. Itu perbedaannya. Jadi saudara perhatikan. Bukan benda itu ya, atau bukan suatu bangunan yang akan memiliki dampak atau pengaruh dalam hidup kita. Tapi sikap hati kita yang menyembah Dia. Ya. Sikap hati kita yang menyembah Dia itu yang akan merubah segalanya. Seperti Daud. Oleh sebab itu Allah mau kembali mendirikan pondok Daud itu di dalam diri saya dan saudara. Karena Dia mencari penyembah-penyembah dan kita diciptakan untuk menyembah Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miliki hati yang merindukan Tuhan. Miliki sikap hati bahwa pusat pujian kita hanya kepada Tuhan. Miliki pujian yang dari hati menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami meletakkan setiap mahkota kami. Rasa bangga kami letakkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukurku, Amin. ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga
Kepadamu saat ini Tuhan, kami bawa hati hamba-Mu, hati hamba meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji pengagungan hanya bagi Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Kami meletakkan setiap kebanggaan diri kami Tuhan. Tuhan, di dalam ya siapa, ya siapa, di dalam ya Mari kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kuasa hadirat-Mu, kuasa hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Pribadi lepas pribadi kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, Mari sama-sama kita bangkit berdiri. berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, Segenap hidupku, segenap hidup, segenap hidupku Tuhan. segenap hidup. Sekali lagi katakan, Segenap hidupku persembahkan.
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Terima kasih. terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Engkau telah memilih kami, Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, Amin. yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, ya Ya. Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan. Kami mau penyembahan yang murni, Tuhan, yang lahir dari hati kami, dari roh kami yang murni, Tuhan. Mari Tuhan, berkuasalah atas kami. Urapilah kami semua. Mari Tuhan, Engkau menjadikan kami penyembah yang tulus, Tuhan. Ya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih. Buat hadirat Tuhan Amin. di dalam hidup kami. Amin. Bawa kami untuk terus mengenal isi hati-Mu. Amin. Bawa kami untuk terus Tuhan melakukan tanggung jawab kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau terus memakai hamba-Mu dan mengurapinya. Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Amin. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Pekerjaan jemaat-Mu, rumah tangga jemaat-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Amin. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, yang terbaring sakit baik di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan Amin. sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, Amin. yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Ya. Mungkin ada umat yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan kami tahu Engkau sanggup memberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga yang saat ini sedang mengalami masalah, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Amin. Engkau menjamah, Amin. Engkau memulihkan di Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Amin. Tuhan yang memberkati kota kami dengan keamanan, dengan segala hal. Tuhan membawa bangsa kami, kota kami menjadi kota yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Amin. Biarlah Engkau sertai, Engkau tibakan dengan selamat Tuhan. Amin. Perlindungan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Amin. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang melimpah, yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.